Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi transformasi bagian kedua. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita mempelajari materi refleksi atau pencerminan. Pelajaran matematika kelas 9 SMP. Contoh pencerminan, ya tentu saja kalian setiap hari tidak pernah lepas dari cermin ya. Nah, di dalam pencerminan ini cermin itu bisa membuat bayangan kita ya, membuat bayangan kita. Nah, nanti yang kita pelajari adalah sifat-sifat pada seperti cermin seperti ini. Anak kecil sedang bercermin ya. Nah, di sini wajahnya akan tampak di dalam cermin, sama dengan wajah aslinya. Kemudian yang kedua, pernah ya kalian melihat pintu? Nah, pintu ini namanya pintu kupu tarung. Di sini ada ornamen-ornamen ya, seperti bunga atau apapun gitu. Nah, ini bersifat simetris. Cerminnya yang mana? Yang di tengah ini. Garis ini sebagai cermin. Jadi sisi di sini pojok misalnya sama dengan pojok yang di sebelah kanan ini. Kemudian kalau kita ambil titik yang lain misalnya ini, nah ini akan sama dengan titik yang di sini jaraknya terhadap cermin. Cerminnya ini tadi ya. Nah itu contoh pencerminan. Nah, kemudian pencerminan atau refleksi itu sebenarnya merupakan jenis transformasi, di mana pencerminan itu memindahkan titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada ornamen pada kaca ya, lukisan pada kaca. Di sini berlaku sifat pencerminan. Nah, pencerminannya adalah garis tengahnya ini ya, sehingga simetri antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ketika kita ambil suatu titik, ya, di sini garis ini adalah cermin ya, garis M disebut garis refleksi atau garis pencerminan. Ketika kita ambil satu titik A misalnya, di sebelah kanan cermin ini, maka bayangan titik A tersebut adalah A aksen yang berada di sebelah kiri cermin. Nah, ini sama jaraknya, yaitu dari cermin ke titik A sama dengan jarak dari cermin ke titik A aksen, dan garis yang dibentuk oleh jarak kedua titik ini dengan cermin adalah siku-siku. Nah, sifatnya seperti itu. Dari sini adalah sudutnya siku-siku. Sudut yang dibentuk oleh garis jarak antara dua titik dan garis yang dibentuk oleh cermin ini siku-siku. Pencerminan pada bidang kartesius. Yang pertama kita akan lihat pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini Bu Guru menggunakan GeoGebra untuk membantu mengeksplorasi bagaimana pencerminan ya. Di sini sumbu X kita gambarkan pada garis putus-putus yang diberi nama cermin ya. Garis putus-putus ini menunjukkan garis yang berhimpit dengan sumbu X. Atau di sini cerminnya adalah sumbu X. Maka ketika kita punya A, titik A itu negatif 1,2, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu X, ini cerminnya sumbu X berarti A-nya ada di bawah sini, A aksennya. Jaraknya dari titik ke cermin adalah 2, maka dari cermin ke titik bayangan juga 2 ya. Jadi A aksennya adalah negatif 1, negatif 2. Kemudian untuk B.
Kita punya B adalah 1,1, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi 1, negatif 1. Selanjutnya, untuk titik C, kita punya titik 3,3. Maka hasil pencerminan terhadap sumbu X adalah 3, negatif 3. Jadi C aksennya adalah 3, negatif 3. Nah, ternyata jika suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah kita cermati apakah ada perubahan pada koordinat X. Apakah perubahan di sini? 1, negatif 1, 1, 1, 3, 3. Tidak ada yang berubah ya X-nya. Kemudian bagaimana dengan Y? 2 menjadi negatif 2. 1 menjadi negatif 1. 3 menjadi negatif 3. Berarti di sini terjadi perubahan nilai Y-nya. Yang semula positif mestinya menjadi negatif. Dan tentunya yang semula negatif akan menjadi positif. Misalnya, titiknya di sini. Kan negatif 1, titik awalnya, negatif 2, negatif 1. Maka bayangannya ada di atas ya. Berarti negatif 2, 1. Jadi tadi kalau Y-nya negatif, maka akan menjadi Y-nya positif. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan, bayangan dari pencerminan terhadap sumbu X, yaitu untuk X, Y, yang koordinatnya adalah X, Y, akan berubah menjadi bayangannya yaitu X, negatif Y. Jadi yang berubah adalah Y-nya. X, negatif Y. Paham ya untuk pencerminan terhadap sumbu X. Sekarang kita lihat pencerminan terhadap sumbu Y. Di sini Bu Guru menggambarkan cerminnya adalah sumbu Y, kemudian bangunnya A, B, C itu di sini, di sebelah kanan cermin, sehingga bayangannya semua ada di sebelah kiri cermin. Ya. Kita punya titik A 1,4. Ketika titik A-nya 1,4, maka ketika dicerminkan terhadap sumbu Y akan menjadi negatif 1,4. Berarti A aksennya negatif 1,4. Sekarang kita punya B-nya adalah 2,1. Maka bayangannya adalah B aksen negatif 2,1. Dan yang terakhir kita punya C 4,2, maka C aksen menjadi negatif 4,2. Nah, kalau kita amati titik asal dan titik bayangan, apa yang berubah? Di sini X-nya 1 menjadi negatif 1. Y-nya 4 tetap 4. Yang kedua, X-nya 2 menjadi negatif 2. Y-nya 1 tetap 1. Yang terakhir, C-nya 4 menjadi negatif 4. Y-nya 2 tetap 2. Jadi apa yang disimpulkan? Untuk X, Y, jika ditercerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi, nah kita tulis dulu, bayangan dari pencerminan terhadap sumbu Y, X, Y akan menjadi negatif X, Y. Jadi yang berubah adalah nilai X-nya. Ya, kalau awalnya X-nya negatif bagaimana? Ya, kalau X-nya awalnya negatif ya hasilnya mesti X-nya positif, sedangkan Y-nya tetap. Oke. Kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
kita lihat gambarnya ya. Pada pertemuan sebelumnya, materi di kelas 8 itu kita sudah mengenal persamaan garis. Jadi garis Y sama dengan X adalah ini. Garis yang menyilang. Di sini kita ambil titik misalnya di ini ya yang Bu Guru tunjukkan. Ini titiknya 1,1. Yang atasnya lagi 2,2. Kalau yang ini bawah ya negatif 4, negatif 4. Jadi Y selalu sama dengan X. Ini garisnya. Ya, paham ya? Sekarang kita cerminkan titik A negatif 2,0. Nah, maka akan menjadi 0, negatif 2. Ya, di 0, negatif 2. Sekarang yang B, 2 negatif 2,2. Maka akan menjadi 2, negatif 2. Sekarang yang C, negatif 4, negatif 2. C-nya menjadi negatif 2, negatif 4. Jadi ini C di sini kita akan seberangkan melalui cermin dengan jarak yang sama dan tegak lurus. Itu ketemunya di sini C aksennya, yaitu negatif 2, negatif 4. C aksen negatif 2, negatif 4. Nah, sekarang apa kira-kira perubahannya? Ini negatif 2,0 menjadi 0, negatif 2. Negatif 2,2 menjadi 2, negatif 2. Negatif 4, negatif 2 menjadi negatif 2,4. Apa yang berubah? Iya, jadi betul. Dari X, Y menjadi Y, X. Dibalik ya. Jadi, bayangan dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yaitu untuk X, Y, koordinat asalnya akan dicerminkan menjadi koordinat bayangan yaitu Y, X. Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi kalau tadi Y sama dengan X tadi miring ke kanan yang menyilang ke kanan, kalau sekarang Y sama dengan negatif X adalah menyilang ke kiri. Kita ambil contohnya masih segitiga ABC yaitu titik A adalah 0,3. Maka akan berubah menjadi titik A aksen, ini seberang sana ya, karena melintasi cermin dan tegak lurus. Nah, jadi menjadi 3,0. Nah, menjadi 3,0. Kemudian titik B, kita punya negatif 3,2. Kita cerminkan di sini gambarnya adalah B aksen berada di titik negatif 2,3. Kemudian yang C, kita punya negatif 4, negatif 2. Maka menjadi, ini jauh ke sana ya, dicerminkan, menjadi 2,4. Nah, perubahan apa yang terjadi untuk titik koordinat X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X? Nah, di sini ternyata ini posisinya berubah dari 0, negatif 3 menjadi 3,0. Berarti ininya menjadi negatif Y, ya kan tadi negatif Y. Kemudian contoh yang kedua, 0 tetap 0, tidak berubah. Kita lihat yang B. Negatif 3,2, kan negatif, positif ya, X, Y. Menjadi X-nya tadi 2, ini menjadi, Y-nya tadi 2, ini X-nya yang menjadi negatif 2.
X-nya tadi 3, Y-nya positif 3. Jadi, bagaimana ini kesimpulannya? Kalau untuk X, Y akan menjadi, nih contoh yang keempat, X-nya negatif 4 menjadi Y positif 4. Y-nya negatif 2 menjadi X positif 2. Berarti untuk X, Y maka posisi X dan Y-nya dibalik, kemudian ditambahkan tanda negatif. Jadi negatif Y, negatif X. Jadi posisinya bertukar dan ditambah dengan tanda negatif. Kita lihat yang selanjutnya yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Kalau garis X sama dengan A itu otomatis kan banyak sekali ya. Setiap garis vertikal ke atas yang sejajar sumbu Y itu adalah garis X sama dengan A. Tergantung A-nya berapa. Misalnya di paling kiri gambarnya Bu Guru ini, maka ini garis X sama dengan negatif 2. Ini X sama dengan negatif 1. X sama dengan 0. X sama dengan 1. X sama dengan 2. X sama dengan 3. X sama dengan 4. X sama dengan 5. Artinya, kita ambil contoh misalnya X sama dengan 3 ini, setiap titik-titik yang ada atau dilewati garis X sama dengan 3 ini mesti X-nya 3. Misal kita ambil contoh di sini, bawah. Maka ini adalah 3, negatif 2. Berarti X-nya 3 kan? Misal kita ambil contoh di sini. Ini berarti X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 3,4. Jadi untuk semua titik yang ada di sini itu X-nya 3. Jadi kita sebut sebagai garis X sama dengan 3. Nah, kita contohkan itu pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Maka kita punya titik A 3,1. Nah, 3,1 A-nya itu terletak pada cermin. Maka bayangannya ya titik itu sendiri 3,1. Jadi ini perkecualian ketika titik-titik yang berada di cermin itu tidak dicerminkan gitu ya, tidak dicerminkan. Kemudian atau tidak mengalami perubahan. Jadi untuk A 3,1 ya tetap A 3,1. A aksennya karena tidak ada perubahan. Kemudian untuk B, nah ini tidak berubah ya karena titik A itu ada di cerminnya, pas ada di cermin atau berimpit dengan cermin. Sekarang yang B. B adalah negatif 1,3. Maka hasil pencerminannya adalah 7,3. Nah, ini kalau X sama dengan A. Kemudian yang C 0, negatif 1 maka akan menjadi C-nya adalah 6, negatif 1. Nah, ternyata apa yang berubah? Oh, ketika kita cerminkan terhadap garis X sama dengan A, itu Y-nya tetap. Ya, Y-nya tetap. Sedangkan X-nya adalah, kita lihat, bayangan dari pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Ketika kita punya koordinat X, Y akan menjadi 2A dikurangi X, Y. Jadi di sini ya 2A 2 kali A. 6 ya, 6 dikurangi negatif 1 berarti 6 ditambah 1 ya. Jadi 7, Y-nya tetap tidak ada perubahan. Dan ingat, ketika titik-titik itu berada di cermin, maka dia tidak berubah. Sekarang kita lanjutkan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B. Kita ambil contoh misalnya garis
Y sama dengan 2. Di sini garisnya adalah mendatar atau sejajar sumbu X. Iya, ketika di sepanjang garis putus-putus ini, Y-nya selalu 2. Kita coba ambil titik di sini ya, paling pojok kiri. Maka adalah negatif 5,2. Nah, Y-nya 2 toh. Di sini, titik ini adalah negatif 4,2. Di sini, di kursornya Bu Guru, berarti 1,2. Jadi di sepanjang garis putus-putus ini, titiknya mempunyai nilai Y sama dengan 2. Maka disebut garis Y sama dengan 2. Oke, kita lihat yang A. A adalah 1,1, maka menjadi 1,3. Kemudian yang B, karena dia ada di cerminnya, maka B aksennya sama dengan B. Ya, tidak mengalami perubahan atau tidak berubah. Sekarang yang C, negatif 4,2. Negatif 4,0. Nah, ini ya C-nya. Dia akan menjadi negatif 4,4. C aksen negatif 4,4. Sehingga bayangan pencerminan terhadap garis Y sama dengan B adalah X, Y menjadi X, 2B dikurangi Y. Jadi X, 2B, B-nya nih, Y sama dengan berapa tadi, dikurangi Y. Untuk pencerminan terhadap titik pusat koordinat 0,0. Nah, ini kita gambarkan coba ya. Titik pusat koordinatnya adalah titik A. Maka jika kita punya B 1,2 akan menjadi ini ya, B-nya negatif 1, negatif 2. Ya. Jadi di sini jarak antara B ke A dengan A ke B aksen itu mestinya sama. Itu saja ya. Untuk C, kita punya titik C negatif 4,4, kita cerminkan terhadap titik A. Maka bayangannya akan jauh ke bawah di sana, yaitu titik C aksen adalah 4, negatif 4. Kita lihat jarak dari C ke A dengan C aksen ke A mestinya sama karena pencerminan terhadap titik. Kemudian D, negatif 2,3 akan menjadi D aksen 2, negatif 3. Ini ya. Kita lihat garis penghubungnya antara titik pusat pencerminan dengan titik asal sama dengan jarak antara titik pusat dengan bayangan titik yang dihasilkan. Kemudian untuk yang terakhir E, maka negatif 4,0 dicerminkan terhadap titik A menjadi E aksen 4,0. Nah, terus apa kesimpulannya ini? Ternyata jika dicerminkan terhadap titik pusat koordinat yaitu 0,0, maka untuk titik X, Y akan menjadi negatif X, negatif Y. Jadi negatif X, negatif Y. Oke, yang selanjutnya adalah pencerminan terhadap titik A, B. Jadi ini titiknya tidak 0,0 tapi A, B. Kita lihat, misalnya kita punya titik B. Di sini sudah Bu Guru gambarkan. 6,3, ya kan? B 6,3. Kita cerminkan terhadap titik A 3,1. Maka hasilnya adalah B 0, negatif 1. Kalau kita lihat jaraknya A ke B dengan B aksen ke A itu tentu saja jaraknya sama.
Kemudian untuk titik B 6,3 tapi kita cerminkan terhadap titik C 4,4. Apa yang terjadi? Ternyata B menjadi 2,5. Jadi ini Bu Guru tulis B aksen 1 ya. B aksen 1 itu 2,5. Yang selanjutnya kita lihat jarak antara B ke C dengan B ke B1 aksen itu sama ya, garis kuning tadi. Ini menunjukkan jarak yang sama. Kemudian untuk titik D pada segitiga ya, kita punya negatif 4,4 maka akan menjadi 10, negatif 2 jika dicerminkan terhadap titik A 3,1. Nah, ini 3,1. Nah, di sini ya, D dicerminkan terhadap titik A. Nah, jaraknya sama. Kemudian titik berikutnya E, negatif 1,3. Maka akan menjadi E aksen. Mana CE aksen? Nah, di bawah, yaitu 7, negatif 1. Jaraknya akan sama. Ya, yang warna biru. Kemudian yang terakhir titik F negatif 3,0 menjadi ini negatif 3,0 dicerminkan terhadap titik A yaitu 3,1 akan menjadi 9,2. Ya. Oke, jadi jarak ini juga sama ya, jarak yang dibentuk oleh F ke A dengan F aksen ke A adalah sama. Jadi, bayangan dari pencerminan terhadap titik A, B adalah X, Y akan menjadi 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Kita ambil contoh misalnya yang F ya. Negatif 3,0, AB-nya adalah 3,1. Berarti X-nya 2 kali A, 6. Ya toh? 6 dikurangi negatif 3. Berarti 6 ditambah 3. Hasilnya 9. Kalau yang Y-nya berarti 2 kali 1. Berarti 2. 2 dikurangi 0. Hasilnya tetap 2. Karena Y-nya 0. Ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, bayangan cermin itu mestinya sama dengan sama besar dan sebangun dengan benda asli. Yang kedua, bayangan dan benda asli bersifat simetris terhadap cermin. Ya, artinya jaraknya mestinya sama ya. Kemudian jarak benda asli terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Ya, tadi sudah Bu Guru jelaskan. Kemudian yang berikutnya titik-titik pada cermin posisinya tidak berubah. Jadi kalau titiknya pada cermin maka bayangannya ya sama dengan titik asal. Ini sifat yang keempat ini ya. Jadi kalau titiknya itu yang dicerminkan itu ya ada di cermin, maka bayangannya ya titik itu sendiri. Yang terakhir, garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangan tegak lurus dengan cermin. Jadi jarak atau garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangan itu tegak lurus dengan cermin. Jadi tadi misalnya garis A ke A aksen itu mesti tegak lurus dengan cermin. Ya. B ke B aksen itu juga tegak lurus dengan cermin. Oke, itu pembelajaran kita kali ini yang membahas tuntas tentang refleksi atau pencerminan. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.